Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahal azimul karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa abduhu wa rasuluh allazi kunya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna arkamakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Bentuk takwa bukan saja bersifat vertikal antara kita dan Allah semata, melainkan juga horizontal, yakni kita dengan makhluk Allah lainnya, khususnya dengan sesama manusia. Ibarat kita, titik koordinatnya dua arah itu harus dijaga keseimbangannya. Kita tidak bisa menafikan hubungan sesama manusia. Hal ini harus dijaga betul oleh kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan mesti membutuhkan orang lain. Menjaga hubungan persaudaraan ke manusia ini harus dilakukan. Betapa tidak, Allah SWT sebagai sang pencipta telah memuliakan betul sebagai makhluknya yang diciptakan terbaik, apalagi kita yang notabene hanya makhluknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 17. Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jemaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat tersebut Allah SWT dengan jelas menggunakan dua taukid atau penguatan sekaligus untuk meyakinkan kita semua bahwa Dia betul-betul memuliakan manusia, yakni menggunakan lam taukid dan qad yang bermakna taukid karena bertemu dengan kalimat fi'al madi. Artinya Allah SWT betul-betul memuliakan makhluknya yang telah Ia ciptakan tersebut. Kemudian hal tersebut dipertegas dengan berbagai macam pemberian untuk menunjang kebutuhan dan memberikan hal yang lebih dibanding makhluk-makhluk lainnya. Betapa Allah begitu memuliakan kita sebagai makhluknya. Tentu tidak sepatutnya kita dengan sesama manusia juga tidak saling memuliakan satu sama lain. Terlebih dalam ayat lain kita diminta untuk saling mengenal, mengingat kita diciptakan dengan berbeda-beda. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Jamaah Jumat
yang berbahagia, di Indonesia kita mengetahui ada yang bersuku dan berbahasa Sunda, sementara ada juga yang bersuku Jawa dan berbahasa Jawa juga. Ada pula yang bersuku Bugis, Minang, Batak, dan masih banyak lagi. Dalam konteks internasional, kita juga terdiri dari berbagai bangsa. Di Timur Tengah, kita mengenal ada bangsa Arab. Di bagian barat, ada bangsa Eropa dan Amerika. Bergeser ke arah selatan, ada bangsa India. Sementara di bagian timur, kita tahu ada bangsa Jepang, Cina, dan Korea. Begitu beragamnya kita diciptakan, berbagai perbedaan itu menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu saja hal tersebut akan mengkristal dan menimbulkan peristiwa yang kontraproduktif. Karenanya kita perlu menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama, hingga bahasanya, yaitu kita adalah manusia. Sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati, dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai. Hal ini dipertegaskan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' la ukhbirukum bil mu'min al-mu'min min amanatin nas ala amwalihi wa anfusihim wal muslim man salimin nas min lisanihi wa yahdihi wal mujahid man jahada nafsahu bi fi ta'atillahi wal mahajiru man hajarul hatoya wazunub. Artinya, Rasulullah SAW ketika haji wada bersabda, maukah kalian kuberitahu pengertian mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain, sedangkan muslim ialah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sementara mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang berhijrah atau muhajir ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirul azim li wa lakum wa lisaril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan sainin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Haqimis shalah.